Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun SHLLM. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, Ibu Hijrah Adiati Mirzani, SHMH. Yang kami hormati para narasumber kita, Bapak Imran Satria Kristanto SHLLM, Bapak Andi Amin Kasogi Rustam SH, dan Bapak Andika Pratama Santosa SHMH. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi, Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para tamu undangan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara talk show dengan tema Legal Due Diligence dalam penawaran umum di pasar modal. Selanjutnya, kita beralih ke acara pertama, yakni sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan membuka acara talk show secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Maskun SHLLM, dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih banyak Dewi Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya saya menyapa dulu seluruh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Imran Satria Kristanto SHLLM, ada Bapak Amin Kasogi Rustam SH, ada Bapak Andika Pratama Santoso SHMH. Ketemu lagi Pak di room Zoom, belum sempat ketemu langsung nih. Iya Pak. Tentunya juga. Iya, Waalaikumsalam. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Dr. Ratnawati SHMH, tentunya dikenal banget cetar membahana anak ya, bidang kemitraan riset dan inovasi. Selamat bergabung Kanana di ruang Zoom. Semoga sudah lebih baikkan lagi. Ya, ada juga yang saya hormati Ibu Dr. Hijrah Adianti SHMH, Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara. Bapak Ibu dosen yang juga sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ada Bapak Dr. Kadarudin SHMH, CLA, ada Ibu Fadila, Ibu Wiranti juga dosen, dan seluruh tentunya mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya talk show kita pada pagi hari ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rentetan panjang kegiatan satu seri akademik activities dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum UNAS yang ke-72. Dan pilihan hari ini menghadirkan legal due diligence dalam penawaran umum di pasar modal sebenarnya menurut saya ini sangat bagus sekali, dan karena kemudian menghadirkan praktisi yang memang sangat top di bidang ini, sehingga ini adalah merupakan kesempatan yang mahal menurut saya, yang sangat penting bagi adik-adik untuk ikuti. Dan perlu juga saya sampaikan kepada seluruh narasumber bahwa peminatan hukum keperdataan di Fakultas Hukum UNAS ini adalah salah satu peminatan yang banyak sekali digemari oleh mahasiswa, sehingga dalam satu angkatan itu kurang lebih ada sekitar 100 sampai 150 orang peminat hukum keperdataan di Fakultas Hukum setiap angkatannya, dan ini menurut saya adalah sebuah ruang chance yang sangat baik sekali, dan menghadirkan topik pada pagi hari ini juga adalah sebuah kesempatan bagi adik-adik sebenarnya atau bagi para mahasiswa untuk lebih mendalami aspek keperdataan dari apa yang akan dibicarakan hari ini, khususnya pasar modal, dan mudah-mudahan itu bisa melecut dan memicu serta memacu untuk dituliskan juga dalam bentuk karya-karya tulis, baik itu dalam bentuk karya tulis ilmiah ataupun kemudian karya-karya dalam bentuk skripsi ataupun karya yang lainnya. Sehingga mewakili pimpinan fakultas dalam hal ini Bapak Dekan Fakultas Hukum UNAS, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, MH, MAP,
kami sangat menyambut baik kehadiran dan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berkesempatan untuk berbagi sedikit pengetahuan dari banyak pengetahuan yang mereka miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan mengucapkan, saya mengajak kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka talk show legal due diligence dalam penawaran umum di pasar modal sebagai bagian terintegrasi dari rangkaian kegiatan akademik Dies Natalis ke-72 Fakultas Hukum Unhas dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas sambutannya. Selanjutnya kita beralih ke acara inti yakni talk show dengan tema Legal Due Diligence dalam penawaran umum di pasar modal. Talk show ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Fadila Jamila SHLLM. Kepada Ibu Fadila Jamila SHLLM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan talk show yang sangat menarik dengan judul Legal Due Diligence dalam penawaran umum di pasar modal yang akan dibahas oleh 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan ketiga narasumber kita yang kebetulan tiga-tiganya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, oke. Untuk pemateri kita yang pertama ada Bapak Imran Satria Kristianto SHLLM. Beliau merupakan alumni kita pada tingkat sarjana hukum. Kemudian beliau mendapatkan gelar LLM beliau dari Law School University of Minnesota di Minneapolis, United States of America. Beliau telah berpengalaman menjadi konsultan hukum sejak tahun 1998, aktif berkecimpung sebagai konsultan hukum pasar modal sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kemudian merupakan salah satu founder dan partner pendiri dari kantor konsultan hukum Wardana Kristianto Lawyers. Beliau berpengalaman dalam menangani berbagai transaksi korporasi, komersial dan keuangan, kemudian juga berkecimpung di bidang litigasi, baik itu di pengadilan, di arbitrase, serta menghandle juga kasus-kasus seperti PKPU dan kepailitan, gugatan serta PMH serta permasalahan sehubungan dengan masalah properti. Beliau berpengalaman dalam bantuan hukum kepada perusahaan perdagangan komoditas, perusahaan minyak, dan perusahaan pertambangan, serta di bidang pelayaran dan maritim. Beliau juga telah hingga perselisihan sewa kapal dan kargo. Beberapa kliennya antaranya pemilik kapal, klub PNI, dan penjamin emisi lambung galangan dan pemasok. Bapak Imran merupakan advokat yang tersertifikasi di Pradi, merupakan anggota konsultan hukum pasar modal yang terdaftar di OJK, serta merupakan pengurus dan kurator untuk kepailitan dan PKPU. Kemudian untuk pemateri kedua ada Bapak Andika Pratama Santosa SHMH. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum juga dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Bapak Andika telah berkecimpung menjadi pengacara sejak tahun 2013 hingga saat ini. Beliau secara teratur tampil sebagai konsultan hukum untuk aksi korporasi seperti penawaran umum saham, atau kita kenal dengan istilah IPO, obligasi, right issue, restrukturisasi utang, serta restrukturisasi perusahaan. Serta telah memberikan layanan hukum atau retainer kepada klien. Beliau berpengalaman dalam bantuan hukum kepada perusahaan yang bergerak di bidang developer seperti properti, perhotelan, F&B, konstruksi, IT, dan industri. Beliau merupakan advokat sertifikasi di Pradi dan merupakan konsultan hukum pasar modal. Kemudian pemateri kita yang terakhir ada Bapak Andi Amin Kasogi Rustam SH. Beliau mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi kita sangat berbangga. Jadi 3 narasumber kita kali ini merupakan alumni dari kampus kita tercinta.
Pak Amin Kasogi Rustam merupakan associate di Wardana Kristianto Lawyers yang merupakan law firm dari Pak Imran. Beliau telah berpengalaman sebagai konsultan hukum atau pengacara sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, berpengalaman di bidang litigasi, kepayaanku, dan berpengalaman dalam bidang pasar modal, utamanya dalam melakukan legal due diligence yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam spesifikasinya mereview dan mendrafting agreement. Beliau juga tersertifikasi sebagai advokat di Pradi. Untuk ketiga pemateri kita pada hari ini akan menyampaikan materi secara bergantian. Bapak akan diberikan waktu kurang lebih 60 menit untuk mengalokasikan waktu. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Imran Satrio Kristito. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, dan selamat puasa juga untuk yang berpuasa. Yang terhormat Profesor Dr. Maskun, Dr. Ratna yang juga rekan seangkatan saya, dan Dr. Hijriah Adiati serta Bapak dan Ibu dosen dan peserta talk show hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tim. Kebetulan kami ini semua bekerja di dalam suatu law firm yang sama. Saya, Andika, dan Ogi. Dan kebetulan semua juga adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan pertama ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dies Natalis ke-72 buat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Fakultas Hukum Unhas akan semakin jaya dan semakin hebat di masa depannya, dan sukses selalu. Baik, mungkin kita akan mulai. Hari ini saya dan tim akan membawakan materi mengenai penawaran umum perdana dan legal due diligence. Kebetulan memang kantor kami cukup lama berkecimpung di dunia pasar modal dalam hal penawaran umum perdana yang bertindak, dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum independen. Oke, baik, kita mulai aja. Mungkin halaman 1 kita mulai dengan definisi pasar modal. Oke. Secara bahasa undang-undangnya diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Pasar Modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan 4 faktor, yaitu penawaran umum dan transaksi efek. Yang kedua adalah pengelolaan investasi. Yang ketiga adalah emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Yang keempat adalah lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kaitannya dengan konsultan hukum di sini ada mungkin di poin keempat nantinya. Ya. Itu adalah bahasa undang-undangnya. Sedangkan kalau menurut bahasa marketnya atau commercial wordingnya adalah, apa itu pasar modal? Pasar modal itu pasar untuk bermacam-macam instruksi keuangan jangka panjang. Jadi titik beratnya ini adalah instrumen keuangan yang berjangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Biasanya lebih dari 1 tahun, berupa saham, surat utang, reksadana, dan efek derivatif lainnya. Mungkin perbedaan yang bisa kita lihat, apa sih bedanya umpamanya pasar modal dan pasar uang? Kalau pasar uang itu jangka investasinya adalah jangka pendek. Sedangkan kalau pasar modal itu investasinya sifatnya jangka panjang. Oke. Kemudian tujuan pasar modal itu apa? Tujuan pasar modal adalah sarana pendanaan atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau pemodal atau investor, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Jadi ini juga kita bisa lihat bahwa pasar modal ini merupakan sarana dari perusahaan untuk mendapatkan fresh fund, dan kemudian sarana juga bagi masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal. Investasinya dalam bentuk jangka panjang. Oke, mungkin next slide. Penawaran umum. Oke. Penawaran umum ini sekali lagi kalau kita lihat dari bahasa undang-undangnya adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang
nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Efek itu adalah surat berharga. Bisa utang, bisa saham, dan produk derivatif lainnya. Kemudian emiten itu siapa? Emiten itu adalah pihak atau perusahaan yang sudah listing shares-nya di bursa efek. Jadi perusahaan yang sudah go public itu kita sebut emiten. Kalau yang belum go public atau baru mau melakukan go public kita sebut calon emiten. Kemudian kita juga biasa kenal apa sih itu penawaran umum ini, biasa kita dengar dengan kata-kata go public. Go public itu adalah sebetulnya ada seperti semacam proses transformasi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Jadi yang tadinya dia perusahaan yang mungkin pemegang sahamnya terbatas, limited, dia kemudian harus berbagi dengan investor lain yang datang dari masyarakat yang membeli sahamnya, sehingga dia ada konsep berbagi. Jadi kemudian dia menjadi terbuka, transparan. Oke. Kalau dari segi jumlah saham, mungkin contoh penawaran umum yang menjadi berbagai kalangan perusahaan adalah go public, atau disebut juga initial public offering. Initial public offering itu adalah penawaran umum saham saat pertama kali. Atau penawaran umum efek juga bersifat utang berupa obligasi dan sukuk. Jadi perusahaan yang menerbitkan obligasi ini bisa juga mendaftarkan atau melistingkan obligasinya di pasar modal. Jadi bukan sahamnya aja yang dilisting, tapi bisa juga dia tidak menerbitkan saham di pasar modal, atau dia tidak listing di bursa sahamnya, tapi dia listingkan adalah obligasinya atau surat utangnya. Obligasi ini kan mungkin semua sudah pada tahu, obligasi itu adalah surat utang yang konvensional, sedangkan ada juga surat utang yang bersifat atau berefek syariah, yaitu kita kenal dengan nama sukuk. Ya. Oke. Kemudian mungkin next slide. Apa sih manfaat dan konsekuensi go public gitu ya? Kita bisa identifikasi di sini ada enam manfaatnya. Apa aja itu? Contohnya, memperoleh sumber pendanaan baru. Jadi kita tahu bahwa perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis atau dalam melakukan bisnisnya itu selalu membutuhkan dana gitu ya. Jadi pendanaan itu ada bisa dari bank atau dari financial institution berupa pinjaman, atau bisa juga dari melakukan penawaran umum dengan menjual sahamnya kepada publik gitu ya. Jadi itu mendapatkan pendanaan baru. Jadi go public itu adalah mendapatkan atau men-tap in sumber pendanaan dari masyarakat untuk perusahaan, sebagai perusahaan mendapatkan pendanaan gitu untuk berkembang. Yang kedua adalah memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha. Kemudian yang ketiga, mungkin kita biasa mendengar bahwa suatu perusahaan kan kalau mau semakin membesar atau semakin ekspansif, dia memerlukan kadang-kadang mengakuisisi perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain. Merger itu adalah menjadikan satu. Kalau mengakuisisi, nah di sini mereka biasanya kan selalu memerlukan dana untuk aksi korporasi tersebut ya. Jadi salah satu caranya untuk perusahaan yang sudah go public adalah dia menerbitkan saham baru yang ada dalam portofolionya. Kemudian saham ini ditawarkan kepada publik melalui mekanisme pasar modal, sehingga dia mendapatkan saham, sehingga investor membeli saham itu, kemudian dananya masuk ke perusahaan, kemudian perusahaan menggunakan dana itu untuk melakukan akuisisi atau pengembangan usaha. Ya. Yang keempat adalah peningkatan kemampuan going concern dari perusahaan atau emiten tersebut. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan citra perusahaan.
biasanya perusahaan yang sudah go public ada embel-embel TBK-nya itu selalu menjadi citranya menjadi lebih baik daripada perusahaan yang tertutup atau perusahaan biasa, karena kesannya atau bukan kesannya bahwa memang dia sudah lebih transparan, sudah lebih good governance, dan sudah lebih legal compliance gitu ya. Meningkatkan nilai perseroan ini sudah pasti bahwa nilai perusahaan TBK dengan nilai perusahaan yang tidak TBK pasti lebih besar atau lebih tinggi nilai perusahaan yang TBK gitu ya. Oke, kalau ada manfaatnya pasti ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya ya kalau dalam hal saham tentunya terjadi apa yang kita sebut berbagi kepemilikan, sharing ownership. Artinya yang tadinya dulunya mungkin memegang sahamnya hanya berempat, bertiga, atau family doang, tapi kemudian karena sudah menjadi perusahaan publik, berarti ada investor yang masuk, yang kemudian terjadilah sharing kepemilikan di situ gitu ya. Nah, ini konsekuensi selanjutnya adalah kepatuhan atau compliance. Kepatuhan atau compliance ini merupakan syarat utama dan syarat mutlak dari perusahaan yang TBK. Jadi mungkin compliance-nya jadi bertambah. Jadi contohnya kalau perusahaan yang belum TBK, dia mungkin hanya comply terhadap aturan-aturan yang dasar seperti Undang-Undang PT dan kemudian yang lain gitu ya. Tapi kemudian kalau dia sudah menjadi TBK, dia akan harus comply dengan peraturan pasar modal, peraturan OJK, dan peraturan yang derivatif lainnya. Gitu. Jadi ya memang kalau kita lihat menjadi suatu perusahaan TBK itu yang sangat diperlukan adalah compliance karena apa? Karena perusahaan TBK itu sudah berbagi risk dengan investor. Saya cuma mau menggambarkan seperti ini kalau pengalaman kita ya, bahwa perusahaan TBK itu mengundang investor yang sebelumnya bukan pemegang saham kan, sebelumnya bukan pemegang saham existing dari PT tersebut, sehingga tentunya pengetahuan investor atau pengetahuan calon investor yang mau membeli saham-saham perusahaan yang go public itu tidak sama dengan pengetahuan dari existing shareholders atau existing pemegang saham terhadap perusahaannya sendiri. Tentunya pemegang saham yang existing lebih banyak mengetahui compliance atau lebih banyak mengetahui seluk-beluk perusahaannya. Nah, intinya sekarang sih bagaimana caranya permasalahan atau segala macam terhadap perusahaan tersebut di-share dengan tingkat yang sama kepada calon investor. That's the key. Itu adalah key utama dalam go public gitu ya. Karena ada yang kita sebut disclosure. Nantinya mungkin akan dibahas lebih lanjut mengenai disclosure. Jadi calon investor ini harus diberikan knowledge yang sama. Harus diberikan knowledge sejelas-jelasnya terhadap perusahaan yang dia mau beli sahamnya, sehingga dia tidak nanti beli kucing dalam karung, istilahnya begitu. Oke, next. Oke, sekarang kita coba membahas mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat di box paling atas, itu ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan tahun 2012. Sebelumnya pasar modal ini mengacu kepada atau disupervise oleh yang namanya Bapepam sebelum Otoritas Jasa Keuangan didirikan. Bapepam adalah badan pengawas pasar modal. Badan pengawas pasar modal ini berinduk atau berada di bawah Departemen Keuangan. Gitu. Tapi kemudian di tahun 2012 Otoritas Jasa Keuangan didirikan dan kemudian pasar modal masuk jadi bagian yang disupervise oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bapepam kemudian sudah dibubarkan. Nah, OJK ini berfungsinya adalah mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan
perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank lainnya. Jadi kita lihat bahwa secara jelas pasar modal masuk di dalam bagian yang disupervise oleh OJK. Ya. Kemudian di bawah OJK ini kita lihat ada 3 kolom ya, ada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ini kita sebut dengan self-regulatory organization atau perusahaan yang melakukan atau organisasi yang melaksanakan kewenangan peraturan di industri pasar modal. Jadi bursa efek, lembaga clearing penjaminan, dan lembaga penjaminan penyelesaian ini adalah kita kenal dengan nama self-regulatory organization, gitu ya. Bursa efek atau sekarang yang kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia, dulu sebelum Bursa Efek Indonesia ada 2, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya, tapi kemudian semuanya di-merge, keduanya di-merge menjadi Bursa Efek Indonesia sekarang. Bursa Efek ini ngapain aja sih? Bursa Efek ini akan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Jadi itu salah satu tugas utama dari Bursa Efek. Jadi menyediakan sistem perdagangan efeknya. Jadi dia perdagangannya dia atur gitu di Bursa Efek. Ya. Kemudian ada kita kenal juga dengan KPI atau lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan ini adalah dia menyelenggarakan kegiatan clearing atas transaksi bursa dan di luar bursa. Dan menjamin penyelesaian ini modal Indonesia yang menyediakan jasa kustodian dan penyelesaian transaksi efek yang teratur dan wajar. Ya. Oke, kemudian di bawahnya ada yang warna, ada lembaga penunjang, ada profesi penunjang. Nah, di penunjang ini kalau kita lihat konsultan hukum, di sini bagian atau peran dari konsultan hukum adalah menjadi profesi penunjang. Kemudian ada pemodal, satu lagi ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Ya. Oke, di perusahaan efek kita lihat ada penjamin pelaksana. Penjamin pelaksana ini underwriter, gitu ya. Underwriter itu biasanya atau selalu perusahaan sekuritas, dia yang akan mengunderwrite atau menjamin, istilahnya itu mengunderwrite saham-saham yang akan diterbitkan oleh si emiten. Jadi saham-saham yang akan diterbitkan oleh emiten ini selalu biasanya dijamin oleh underwriter, ya. Underwriter atau biasa underwriter ini selalu ada berbentuk perusahaan sekuritas. Jadi ada 2 macam pola penjaminan underwriting gitu ya, underwriting secara penuh dan underwriting secara apa yang terjual saja gitu ya. Jadi kalau dia menjamin secara penuh, berarti saham yang ditawarkan itu mau laku mau tidak dijamin oleh underwriter. Tapi ada juga underwriter yang hanya menjamin apa yang certain portion aja gitu, porsi tertentu saja. Ya. Jadi perusahaan efek ini adalah perusahaan yang melakukan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara, broker efek, dan manajer investasi. Saya mungkin langsung jumpin atau lembaga penunjang kita lihat ada BAE, Bank Kustodian, dan lain-lain, wali amanat, pemeringkat efek, penyelenggara program pelindungan investor efek Indonesia, dan penilai harga efek Indonesia. Ini adalah semua masuk di dalam lembaga penunjang. Untuk profesi penunjang, nah ini. Profesi penunjang ini ada 4. Ada akuntan, ada notaris, ada penilai, dan ada konsultan hukum. Keempat profesi ini harus terdaftar di OJK dan mempunyai sertifikasi tertentu. Ya.
kami sebagai konsultan hukum sudah terdaftar di OJK dan itu license-nya melekat kepada perorangan, bukan kepada institusi tapi kepada perorangan. Nah, tugasnya konsultan hukum apa sih? Dan tugas profesi penunjang ini apa? Jadi profesi penunjang ini akan bersama-sama dengan underwriter dan lembaga penunjang lainnya mempersiapkan apa yang namanya prospektus atau info memo. Ya. Prospektus inilah yang kemudian menjadi dasar bagi investor untuk melakukan pembelian atau tidak membeli saham yang ditawarkan. Nah, kalau kita tarik ke belakang tadi yang saya bilang bahwa kita harus mengeducate atau kita harus memberikan informasi yang jelas kepada calon investor sehingga dia tidak membeli kucing dalam karung gitu kan ya. Jadi sehingga disinilah tugas profesi penunjang untuk memberikan laporan-laporan atau melakukan audit gitu ya. Nah, khusus untuk konsultan hukum kita akan berbicara lebih lanjut nanti mengenai apa saja yang akan dilakukan konsultan hukum mengenai penawaran dalam hal penawaran umum ini. Jadi secara garis besarnya saya boleh katakan bahwa konsultan hukum itu kita melakukan apa yang namanya legal due diligence atau pemeriksaan dari segi hukum. Apa yang diperiksa? Yang kita periksa adalah calon emiten yang akan melakukan atau yang akan menawarkan sahamnya di market nantinya. Jadi yang diperiksa itu hampir keseluruhan, mulai dari anggaran dasar dan lain-lain nanti akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya. Jadi kita seperti memotret perusahaan itu dari segi hukum, dari segi legal compliance-nya, seperti apa. Jadi ya memang cukup kompleks ya, banyak yang akan diperiksa terkait dengan hal itu. Kemudian kita harus mengeluarkan opini terhadap pemeriksaan dari segi hukum tersebut. Ya. Nah, satu hal yang unik di sini, profesi penunjang ini memang semua akan ditunjuk oleh emiten, dibayar dan ditunjuk oleh emiten gitu ya, atau calon emiten. Tetapi profesi penunjang ini bukan berarti bekerja untuk emiten, bukan berarti bekerja untuk itu, tapi dia dituntut untuk independen. Jadi disinilah yang kuncinya. Di sini adalah kuncinya sebagai profesi penunjang. Kita harus independen, walaupun kita dibayar oleh emiten, walaupun kita ditunjuk oleh calon emiten, tapi kita dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap perusahaan itu harus independen. Kenapa? Karena itu tadi berkaitan lagi bahwa itu semua harus dituangkan di dalam prospektus sehingga akan terlihat terrefleksi bagaimana resiko perusahaan ini yang kemudian prospektus itu kemudian menjadi acuan bagi investor untuk membeli atau tidak membeli saham-saham tersebut. Jadi independensi sangat penting dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum di dalam rangka penawaran umum di pasar modal. Itu mungkin next slide. Nah, di halaman 5 ini dan di halaman 6 adalah kita mau coba menggambarkan proses penawaran umum. Prosesnya itu seperti apa? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ada nomor 1 itu adalah bagian atau proses, kalau boleh kita bagi proses IPO dari start sampai akhir itu ada sekitar 27 poin gitu ya. Sehingga dari nomor 1 sampai nomor 27. Jadi memang cukup banyak prosesnya. Tapi kalau kita lihat di sini kita coba bagi supaya lebih jelas gitu ya. Yang kotak merah itu kalau kita lihat keterangannya adalah merupakan milestone proses go public. Jadi milestone-nya tentunya adalah kalau kita lihat yang pertama ada perusahaan, harus ada dulu kan, calon emitennya harus ada dulu nih. Nah kemudian kotak merah yang kedua itu adalah kontrak perjanjian pendahuluan pencatatan efek. Ini kontrak perjanjian pendahuluan pencatatan efek ini dilakukan antara perusahaan atau calon emiten dengan Bursa Efek Indonesia atau IDX. Ya.
Kemudian kita lihat lagi milestone berikutnya adalah perjanjian pendaftaran efek di KSE. Nah ini kalau kita lihat tadi di struktur pasar modal kan ada KSE ya. Nah disitulah kita lihat bahwa emiten juga harus bukan perjanjian pendaftaran efek ini. Kemudian milestone berikutnya ada di halaman kedua, yang poin merah. Saya cuma melihatkan milestone-nya aja dulu. Milestone berikutnya itulah pemberian izin publikasi prospektus ringkas sesuai peraturan nomor 9C1. Nah ini pemberian izin publikasi prospektus ini dari OJK. OJK setelah dia memeriksa, dia memberikan izin untuk melakukan publikasi prospektus. Jadi prospektus yang tadi kita bikin atau info memo yang kita bikin bersama profesi penunjang, setelah diperiksa oleh OJK, OJK mengatakan oke, nggak ada pertanyaan lain, dari nomor issue, kemudian dia akan memberikan izin publikasi kepada si calon emiten. Nah, setelah dia mendapatkan izin publikasi ini, baru emiten bisa mempublikasikan secara umum prospektusnya atau mengundang investor untuk membaca atau melihat prospektus itu, gitu ya. Nah, ini yang paling sakral adalah adalah kotak merah berikutnya atau milestone berikutnya adalah surat pernyataan efektif. Ini kalau kita konsultan hukum ini sebetulnya yang sangat akhirnya gitu. Oleh OJK. Jadi OJK kayak dewanya lah di sini. Kalau dia nggak ngasih efektif, perusahaannya juga nggak bisa IP. Gitu. Ini di surat ini berarti kemudian sudah boleh dianggap lah clearance dari OJK lah bahwa ini IPO ini calon emiten ini sudah mendapatkan surat efektif sehingga dia sudah bisa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi setelah efektif, kemudian milestone berikutnya adalah persetujuan pencatatan informasi listing. Ini dilakukan dengan BEI, Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian milestone berikutnya adalah listing atau dicatatkan sahamnya. Ini biasanya upacaranya kayak semacam seremonial gitu ya. Jadi calon emiten dan semua profesi penunjangnya dipanggil, kemudian dia akan ada acara seremonial di Bursa Efek, kemudian akan diumumkan, oh hari ini listing perusahaan, kemudian akan kelihatan nanti gitu. Oh sahamnya biasanya sih kalau baru listing sahamnya naik gitu ya. Oke, kemudian itu milestone-nya gitu ya. Mungkin yang kalau saya jelaskan semuanya mungkin akan menjadi lebih agak-agak ribet, tapi saya cuma memperlihatkan yang di kolom kuning, registrasi dokumen ke OJK, karena ini juga sangat berkaitan penting dengan pekerjaan konsultan hukum, ya. Jadi kita dalam melakukan due diligence itu kan kita akan minta semua data-data perseroan, semua termasuk data anggaran dasar dari pendirian sampai sekarang dan semuanya, termasuk data-data perseroan yang lain yang nanti akan dijelaskan di tahap berikutnya gitu ya. Setelah kita periksa, kita buat LDD segala macam, ada prospektus segala macam. Ini kemudian ada kolom kuning pertama itu di halaman, ya kolom kuning pertama itu yang seperti penyampaian pernyataan pendaftaran di halaman sebelumnya. Nah, ini di halaman sebelumnya ini ada kita lihat penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Ini kita kenal dengan pendaftaran pertama. Pendaftaran dulu tentang bahwa ini emiten mau melakukan ini pernah dengan semua tas kerja dimasukkan JK di rek 1 ini OJK tim. Dia OJK kemudian
akan ya aku kertas kerja konsultan hukum, prospektus dan segala macam. Nah, nanti akan kemudian memberikan pertanyaan, feedback. Ini apa, ini kenapa, ini bagaimana, ini apa gitu kan ya. Konsultan hukum punya porsi menjawab bagian hukum, Anda jawab di bagian keterbukaan, kemudian auditor menjawab di bagian financial. Kemudian nanti kita masukin jawabannya. Jawabannya itu berubah ke kolom berikutnya. Terus ada jawaban pertama, kuning selanjutnya adalah informasi harga dan keterbukaan. Kemudian kolom kuning selanjutnya adalah penyampaian hasil penawaran umum dan manajer penjatahan, dan kemudian penyampaian laporan hasil pemeriksaan akuntan. Itu ya. Hari-harinya mungkin tidak usah terlalu diperhatikan, tetapi ini mungkin hanya informasi aja. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan mungkin bisa dibahas di dalam uh, sesi tanya jawab. Oke, next slide. Next slide ini kita mulai masuk ke dalam dasar hukum legal due diligence dalam penawaran umum. Tadi sudah saya sampaikan bahwa legal due diligence itu kita kenal dengan nama pemeriksaan dari segi hukum gitu ya. Jadi dalam penawaran umum ada 3 aspek yang kita harus kenal atau yang kita harus pelajari, yang kita harus pegang gitu ya. Aspek keterbukaan, aspek keuangan, dan aspek hukum. Nah, kita di sini akan berbicara banyak mengenai aspek hukum. Jadi sesuai dengan PUJK nomor 7 garis miring PUJK 04 garing 2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dan atau sukuk, itu diwajibkan menyertakan laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum. Jadi ini kewajiban dalam hal penawaran umum efek. Oke, next. Next adalah fungsi legal due diligence di luar pasar modal. Jadi legal due diligence ini sebenarnya sangat-sangat penting dalam dunia usaha gitu ya, terutama terhadap dunia usaha yang mungkin berkaitan dengan ekspansi atau ingin membeli suatu objek atau ingin membeli suatu perusahaan. Jadi selain dari pemenuhan kewajiban untuk kegiatan penawaran pasar modal, legal due diligence juga penting untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan atau objek yang mau ditransaksikan sebelum melakukan suatu aksi korporasi tertentu. Jadi untuk mengukur tingkat pemenuhan compliance dari suatu perusahaan atau objek transaksi dalam melakukan aksi korporasi. Ini legal due diligence adalah suatu hal yang sangat umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan TBK ataupun non-TBK jika dia mau melakukan suatu aksi korporasi yang terkait dengan yang tadi saya sebutkan. Contohnya adalah kalau mau melakukan akuisisi perseroan terbatas atau penerbitan surat utang yang dapat dikonversi atau convertible bonds. Kemudian ada pembelian objek tertentu seperti tanah, kapal, pesawat, serta pemeriksaan untuk kepentingan perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga. Bahkan kalau kita mau pinjam duit ke bank, biasanya bank juga melakukan legal due diligence sendiri gitu ya. Tentunya dia mau melakukan legal due diligence terhadap aspek compliance dari perusahaan yang dia mau funding atau perusahaan yang mau atau barang yang mau difunding untuk dibeli oleh customer-nya melalui fasilitas perbankan ya. Oke, saya rasa bagian saya sudah cukup sampai di sini. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andika. Silakan Andika. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah,
Sebelum saya lanjut, mungkin boleh izin nanya dulu ke Ibu Moderator, kira-kira waktunya masih ada berapa menit? Masih ada 30 menit, Pak. Oke, siap. Baik. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Imran mengenai legal due diligence, terutama di bidang pasar modal itu kan sangat penting, ya. Dan ternyata di luar pasar modal untuk tertutup pun juga di legal due diligence sangat beberapa hal. Apa sih itu yang yang pertama anggaran dasar perseroan. Nah, kenapa kita harus periksa anggaran dasar perseroan? Anggaran dasar itu ibaratnya seperti KTP kalau orang perorangan. Kenapa? Karena identitas dari suatu perusahaan itu bisa dilihat di anggaran dasar. Dari namanya ada di anggaran dasar, domisilinya ada di anggaran dasar. Kegiatan usahanya apa? Itu tentu harus sesuai dengan anggaran dasar. Jangan sampai ternyata ada suatu perseroan yang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha itu di luar dari kegiatan usaha yang dia sampaikan di anggaran dasar. Misalkan di anggaran dasarnya dia tulis mengenai perhotelan, tapi di lapangan ternyata dia menjual obat, dia distributor obat. Itu tentu pasti ada suatu problem di sana, ada tidak kepatuhan di situ. Nah, selain itu juga di anggaran dasar bisa kita lihat ada mengenai direksi dan komisaris, kewenangannya, itu semua penting. Kenapa? Karena setiap aksi korporasi, setiap tindakan perseroan, itu tentu perlu memperhatikan kewenangan dari direksi komisaris. Karena tidak semuanya langsung serta-merta bisa dilakukan oleh direksi. Enggak. Ada beberapa hal yang perlu persetujuan komisaris. Ada beberapa hal yang perlu persetujuan mengenai persetujuan dari pemegang saham. Jadi tidak semuanya bisa langsung serta-merta dilakukan oleh direksi. Itu yang perlu kenapa anggaran dasar itu ditaruh poin pertama, supaya kita mengenal siapa ini perusahaan, identitasnya ini siapa ini perusahaan. Tuh. Kita next slide. Nah, selain dari anggaran dasar tadi, oh ya, anggaran dasar tadi kita periksanya dari pendirian sampai sekarang ya. Jadi kalau dari pengalaman kami, bahkan ada klien kami yang perusahaannya masih perusahaan Belanda. Itu BUMN. Waktu itu namanya Waskita Karya. Itu dari zaman Belanda terus dinasionalisasi tahun berapa ya saya lupa. Tahun 40-an, 48 kalau nggak salah. Itu kita periksa semuanya dari pendirian sampai sekarang. Nah, next-nya itu di notulen-notulennya. Notulen rapat direksi, rapat komisaris, grup pemegang saham. Tadi seperti yang saya bilang, tidak semuanya itu per direksi dapat melakukan. Misalkan contohnya dia melakukan pinjaman kredit perusahaan. Jadi perusahaan A itu menerima pinjaman dari bank. Eh, Ketika pinjaman kan tentu ada jaminan juga yang diserahkan ke bank. Kita lihat berapa nilai jaminannya. Kalau untuk kriteria tertentu, jadi anggaran dasar itu biasanya mengatur minimal itu 50% dari aset itu perlu persetujuan pemegang saham. Kita lihat ada nggak notulen seperti itu. Atau mungkin ada hal lain yang perlu ditentukan oleh komisaris. Kita lihat, ada nggak persetujuan komisarisnya, ada nggak notulen rapatnya. Seperti itu. Nah, dan juga untuk perusahaan tertutup sih, notulen rapat direksi, rapat komisaris, dan grup pemegang saham itu tidak ada ketentuan berapa jumlah minimal, sesuai kebutuhan. Tapi kalau perusahaan terbuka, emiten yang sudah go public, itu mereka ada ketentuan minimalnya. Jadi direksi itu minimal 1 bulan 1 kali, komisaris 3 bulan sekali. Ada kalau minimal tahunan itu setahun sekali. Seperti itu. Next slide. Nah, yang kedua ini yang biasa banyak problematika. Ini saya lihat peserta kan kebetulan banyak yang orang hukum ya. Banyak kan dari fakultas hukum semua. Nah,
mungkin di sini ada beberapa yang sudah menjadi notaris atau mungkin ini ada adik-adik yang bercita-cita jadi notaris. Di sini perlu mungkin diperhatikan mengenai saham dan permodalan. Mengenai saham tentu yang kita cek adalah jenis sahamnya karena kadang-kadang perusahaan itu tidak hanya satu jenis saham tapi ada berbagai jenis saham. Terus ada saham seri A, seri B, bahkan kalau untuk BUMN itu ada namanya saham berwarna. Tuh. Sejarah kepemilikan saham itu juga mesti dicek dari kitab pendirian sampai dengan saat ini. Nah, di sini yang problematika yang biasa kita temuin adalah ketika pendirian ternyata sahamnya permodalan ini belum disetor. Padahal di aktanya bilangnya sudah disetor. Seperti itu. Nah, atau mungkin juga biasanya pernah terjadi akuisisi. Jadi misalkan perusahaan atas nama Pak Imran kemudian dijual ke Ibu Moderator, Ibu Fadila. Nah, itu kan berarti ada perubahan pengendali. Di situ ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Contohnya pengumuman koran. Kita lumayan sering menemukan beberapa calon emiten itu skip. Mereka tidak melakukan pengumuman. Mereka hanya melakukan jual beli saham. Nah, dengan demikian secara formil itu menjadi ada cacat hukum. Sama halnya juga dengan setoran modal tadi. Ketika dia sudah mendirikan perusahaan atau dia meningkatkan ada persetujuan meningkatkan modal, tapi ternyata tidak ada duit masuk ke perusahaan, tidak ada setorannya, itu menjadi suatu cacat dan itu harus ada dicarikan bagaimana remedinya seperti itu. Nah, ini yang cukup sering kita temukan di lapangan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau jadi notaris, buat atau rekan-rekan yang sudah menjadi notaris, hal-hal ini mungkin perlu diperhatikan ya, supaya kita apa namanya, kalau ternyata klien-klien kita ada corporate action, misalkan IPO, itu akan lebih mudah, lebih diperlancar. Gitu. Oke, next. Nah, next, ini mengenai komisaris dan direksi. Tentu kita juga memeriksa siapa sih komisaris dan direksi. Apakah dia pernah terlibat suatu perkara? Kalaupun ada, nggak apa-apa. Ya tinggal diungkapkan perkaranya apa. Tapi dengan catatan, ada beberapa perkara yang mesti tentunya bisa menjadi penghalang kalau mereka mau menjadi perusahaan go public. Nah, itu bisa kita lihat di bawahnya itu dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat. Nah, itu tidak pernah pilot, berarti otomatis direksi komisaris ini tidak boleh pernah dinyatakan pilot. Tuh. Nah, terus kedua ada mengenai tidak pernah menjadi anggota direksi Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pilot. Nah, jadi tidak hanya dirinya yang pilot ataupun ternyata dia punya perusahaan yang disebab pilot, itu juga ternyata dia nggak boleh. Atau pernah ada perkara yang tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau berkaitan dengan sektor keuangan. Tentu kalau ternyata ada hal-hal seperti ini, itu bisa menjadi penghalang buat dia untuk menjadi komisaris atau direksi di perusahaan terbuka. Selain itu, ada tinggal pengungkapan keterbukaan formal. Ya, memang benar dia ada perkara ini, perkara ini. Pertanyaannya adalah apakah itu seberapa besar impact-nya ke perusahaan. Tuh. Nah, kita coba next slide. Nah, mungkin untuk izin dan persetujuan, ini saya coba langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Amin Kasogi. Dan Ya, terima kasih rekan saya Andika Pratama Santosa. Selanjutnya saya lanjutkan terkait izin dan persetujuan. Nah, apa sih yang biasa kita periksa terkait izin dan persetujuan dalam melakukan legal due diligence atau biasa kita sebut uji tuntas aspek hukum. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai izin dan persetujuan itu adalah yang pertama adalah jenisnya. Misalnya contoh, untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, perusahaan wajib memiliki yang namanya NIB atau nomor induk berusaha.
Nah, di dalam NIB-nya itu nanti tercantum kegiatan usaha apa yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya dari NIB-nya tersebut kita bisa mengidentifikasi bahwa izin-izin apa yang akan diperlukan, izin-izin turunan apa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, selain jenisnya, kita harus mencari tahu juga jangka waktu izin tersebut itu berlaku sampai kapan? Apakah dia berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha, atau sifatnya itu jangka waktunya yang akan diperpanjang setiap 3 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali diperpanjang. Itu kita harus identifikasi karena dari jangka waktu tersebut akan kita cantumkan ke dalam laporan uji tuntas tersebut, yang kita sampaikan nanti bahwa izin-izin yang perusahaan punya itu adalah izin NIB yang berlaku sampai selama kegiatan usaha perseroan dijalankan ataupun kegiatan-kegiatan izin lain yang memiliki jangka waktu. Nah, selanjutnya adalah instansi yang menerbitkan. Nah, kita harus tahu juga nih, instansi yang menerbitkan izin tersebut itu siapa. Misalnya, kita kembali lagi dari NIB. NIB itu yang menerbitkan adalah Menteri Investasi ataupun BKPM melalui sistem eh, online single submission atau biasa kita sebut OSS. Nah, terus kita lanjut ke bagian pemegang izin. Jadi tentunya kita harus melihat juga izin yang kita audit ini sebenarnya pemiliknya siapa. Pemegang izinnya itu siapa? Apakah perusahaan ataupun perusahaan lain gitu. Nah, adapun juga dari izin-izin tersebut dia memiliki hak dan kewajiban ataupun larangan. Misalnya dalam NIB itu perusahaan biasanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala. Biasanya mungkin disampaikan secara triwulan ataupun per semester. Itu perusahaan biasa wajib untuk menyampaikan apa yang sudah dia lakukan gitu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, kita lihat lagi di dalam izin-izin tersebut, kita harus cari tahu jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin tersebut, apa sanksi? Apa sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan jika dia tidak memiliki izin? Nah, jadi seperti itu. Adapun juga contoh izin lain selain perizinan berusaha, itu contohnya izin ketenaga kerjaan. Itu akan nanti dibahas lebih lanjut. Nah, selain dari perizinan berusaha, eh, ada izin ketenaga kerjaan, adapun juga izin lingkungan gitu. Jadi setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan itu wajib untuk memiliki izin lingkungan gitu. Nah, kita kasih contoh salah satu. Sehubungan dengan misalnya contoh rumah sakit. Perizinan yang utama untuk menjalankan suatu kegiatan usaha seperti rumah sakit, itu perizinan yang utama diperlukan adalah NIB dan izin usaha rumah sakit. Nah, ada biasa juga kita sebut dengan PKKPR atau bisa disebut dengan istilah izin lokasi gitu. Kesesuaian terkait tata ruang gitu. Dan jadi apakah di tata ruang wilayah setempat tersebut apakah cocok untuk eh, membangun sebuah rumah sakit. Nah, dan beberapa perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau biasa yang kita sebut adalah PB Unku itu seperti izin radiologi diagnostik. Jadi misalnya kalau dalam suatu kegiatan usaha yang rumah sakit itu menjalankan kegiatan usaha radiologi diagnostik ataupun intervensional itu wajib memiliki PB Unku izin radiologi diagnostik seperti itu. Nah, selain itu terkait jasa yang diberikan seperti dokter tentunya kita harus cari apa mengaudit juga gitu. Izin-izin apa sih yang untuk diperlukan dalam menjalankan praktek apoteker seperti surat izin apoteker gitu atau
izin-izin yang diperlukan untuk dokter seperti itu. Selanjutnya ketenaga kerjaan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya terkait ketenaga kerjaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai ketenaga kerjaan. Jadi, selain kita mengaudit izin untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, kita juga perlu mengaudit izin-izin terkait ketenaga kerjaan ataupun dengan eh, secara garis besar tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai ketenaga kerjaan yaitu yang pertama, bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan ada perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang berstatus PKWT ataupun PKWTT. Nah, tetap ataupun tentu maksudnya tertentu ataupun tidak tertentu. Nah, berdasarkan ketentuan di undang kerjaan itu. Apabila kalau perusahaan memiliki suatu tenaga kerja yang berstatus PKWT, itu wajib untuk didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Jadi seperti yang di poin A itu adalah bukti pendaftaran bahwa perusahaan telah melakukan pendaftaran tenaga kerjanya yang berstatus PKWT ke tenaga kerja setempat. Nah, selanjutnya ada kesepakatan kerja bersama ataupun peraturan perusahaan. Nah, kalau berdasarkan dari peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, apabila suatu perusahaan yang memiliki dari 10 pekerja ataupun lebih, itu wajib memiliki peraturan perusahaan. Nah, yang mana peraturan perusahaan tersebut nantinya akan didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah, itulah yang akan kita audit, kita akan periksa apakah perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak lebih dari 10, kita memintakan ke eh, eh, perusahaan apakah dia memiliki peraturan perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita periksa lagi apakah dia punya tenaga kerja asing. Nah, jika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja asing, pasti dia punya memiliki izin-izinnya juga untuk mempekerjakan tenaga kerja dari luar ke Indonesia. Misalnya, eh, salah satu contohnya tenaga kerjanya itu wajib memiliki KITAS. Selanjutnya, untuk jaminan sosial karyawan ataupun biasa disebut dengan BPJS, jadi perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Nah, adapun juga dari aspek ketenagakerjaan seperti program dana pensiun untuk karyawan, terus pemenuhan ketentuan UMR. Jadi misalnya suatu perusahaan yang berlokasi di Makassar gitu. Nah, kita harus cari tahu upah minimum di Makassar itu berapa sih. Nah, kita lihat lagi dari slip gaji yang dikirimkan oleh perusahaan tersebut ke kami. Kita melihat bahwa ketentuan upah minimum di Makassar itu sudah sesuai dengan slip gaji yang kita periksa atau kita audit. Nah, adapun juga uh, selain ketentuan upah minimum, adapun juga izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan yang lainnya seperti untuk mempekerjakan karyawan di malam hari. Nah, dalam hal rumah sakit tentu dibedakan antara tenaga kerja medis dengan tenaga kerja. Nah, biasanya terkait ketenaga kerjaan dapat kita lihat dari jenis perjanjian yang mengikat antara tenaga medis dan perusahaan itu. Biasanya, umumnya yang termasuk dari tenaga kerja suatu perusahaan yang mendirikan rumah sakit adalah bagian keuangan, bagian legal, business development, marketing, IT, keamanan, security, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kita periksa dari kita melakukan legal due diligence kepada perusahaan adalah aset. Nah, kita harus cari tahu uh, uh, keterangan aset meliputi aset yang bergerak ataupun tidak bergerak. Nah,
Kita harus melihat dari ada dua aspek, apakah perusahaan tersebut memiliki aset tersebut ataupun perusahaan tersebut menguasai aset tersebut. Nah, kita harus dapat membedakan antara memiliki dan menguasai. Nah, status kepemilikan atau penguasaan atas aset, contoh kepemilikan tanah itu berupa sertifikat hak guna bangunan. Itu merupakan bukti kepemilikan sah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kita lihat, kita memeriksa dari sertifikat tanah tersebut, apakah sertifikat tanah tersebut terletak di mana, atas nama siapa, berlaku sampai kapan sertifikat hak guna bangunannya. Nah, itu adalah aset yang dimiliki. Nah, berbeda halnya dengan aset yang dikuasai. Misalnya, sewa perjanjian sewa menyewa tanah. Jadi, secara sah perusahaan tersebut menguasai tanah yang bukan dimilikinya, tapi dia mempunyai dasar perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga, gitu. Nah, jadi kita harus dapat membedakan yang mana aset yang dia miliki, yang mana aset yang dia kuasai, karena itu semua akan kita cantumkan dalam laporan uji tuntas aspek hukum. Nah, selain dari dua aspek tersebut, kita juga harus cari tahu, kita harus mengaudit apakah tanah tersebut apakah sedang dalam sengketa ataupun atau sedang disomasi seperti itu, ataupun diklaim oleh pihak-pihak ketiga. Kita harus cari tahu apakah aset tersebut sedang dalam sengketa atau tidak. Nah, dan yang terakhir adalah apakah aset tersebut sedang dijaminkan atau dilakukan pembebanan atas aset yang dimiliki ataupun yang dikuasai. Kita harus cari tahu apakah aset tersebut dijaminkan kepada bank, misalnya kalau dalam hal perusahaan memiliki utang kepada bank. Itu kan biasanya di dalam sertifikat kita bisa melihat tuh apakah tanah tersebut sedang dijaminkan dalam bentuk hak tanggungan. Itu salah satu contoh. Oke, selanjutnya terkait asuransi. Nah, kita harus melakukan due diligence juga terkait asuransi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya aset tersebut diasuransikan oleh perusahaan. Nah, biasanya perusahaan tersebut mengirimkan ke kami itu dokumen-dokumen asuransi yang dia miliki. Nah, apa aja yang kita perlu periksa terkait dokumen-dokumen asuransi yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, biasanya perusahaan mengirimkan kita dalam bentuk dokumen polis ataupun perjanjian yang dia miliki antara perusahaan tersebut dengan perusahaan asuransi. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dari sisi aspek asuransi adalah yang menjadi penanggung asuransinya itu siapa, dari pihak mana. Misalnya eh, tanah tersebut diasuransikan oleh perusahaan eh, yang bekerja sama dengan penanggung. Misalnya ada perusahaan asuransi gitu. Nah, kita selain melihat dari penanggung, kita harus lihat juga jenis asuransinya itu seperti apa. Apakah biasanya kalau biasa saya lihat dari dokumen-dokumen polis yang ada, kalau dokumen-dokumen tanah yang diasuransikan biasanya asuransi dari eh, gempa bumi ataupun kebakaran seperti itu. Nah, sama halnya dengan risiko yang ditanggung. Nah, risiko yang ditanggung dari aset tersebut apa aja sih? Misalnya dari kebakaran tadi itu ataupun gempa bumi seperti itu. Nah, kita harus lihat juga objek yang diasuransikan. Nah, apakah itu merupakan suatu gudang ataupun suatu kendaraan. Jadi objek yang diasuransikan itu kita harus melihat dari dokumen polis yang kita terima. Nah, selain dari itu jumlah pertanggungan. Jumlah pertanggungan itu adalah jumlah nilai-nilai yang dipertanggungkan atas aset tersebut yang diasuransikan.
Selain itu ada juga jangka waktu asuransi, jangka waktunya berlaku sampai kapan, terus ada pun juga klausula bank jika ada. Jadi klausula bank ini sebenarnya tidak wajib, tapi kadang ada beberapa dokumen-dokumen polis yang kita terima itu ternyata dia memiliki klausula bank. Nah, selain itu kita perlu perhatikan apakah seluruh aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan itu material apa enggak gitu. Jadi kalau apakah seluruh aset material perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah sudah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan ataupun menutup risiko yang dipertanggungkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian perjanjian-perjanjian material nanti akan disampaikan lagi lebih lanjut oleh rekan saya, Pak Andika. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjut lagi ya. Kita mengenai sekarang kita masuk mengenai perjanjian-perjanjian yang mengikat perseroan, perjanjian material. Jadi biasanya di ujung ini bisa juga yang mau perjanjian. Padahal kan pasti perusahaan itu membuat suatu perjanjian. Ada banyak, bukan hanya perjanjian kegiatan usaha, tapi tentu ada banyak perjanjian-perjanjian lain. Misalkan perjanjian yang sifatnya material itu perjanjian dengan bank, atau misalkan ada leasing, atau ada utang piutang, atau ada MTN dan lain-lain. Tuh. Kita melihat di sana apa nih siapa pihak perjanjiannya? Apakah dia perjanjian ini terafiliasi atau tidak? Apa objek perjanjiannya? Nilainya berapa? Hak wajibannya apa? Pembatasan ada nggak? Mungkin ini saya garis bawah ini kata pembatasan. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan ingin mau melakukan corporate action, sebagai contoh go public IPO, kadang-kadang perusahaan itu mengikatkan diri misalkan dengan bank, misalkan dengan bank BCA atau bank BNI. Di dalam perjanjiannya itu ada pembatasan bahwa tanpa sepersetujuan bank tidak boleh melakukan penerbitan saham baru, tidak boleh merubah struktur permodalan. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu berarti kita mesti apa namanya minta persetujuan dari bank dulu supaya kita menjalankan rencana IPO. Hal ini tentu berlaku juga misalkan untuk aksi korporasi lain. Misalkan yang sering kelewat itu ketika misalkan perusahaan saya sudah punya bank di BNI, terus tahun berikutnya saya mau pinjam lagi nih di bank BCA. Di BNI itu sebenarnya sudah mengatur bahwa tanpa persetujuan bank tidak boleh melakukan menerima pinjaman lagi. Nah, tapi kadang-kadang banyak klien yang entah nakal, entah tidak tahu, mereka langsung terima pinjaman baru lagi dari bank lain, misalkan dari bank CIMB atau dari bank Mandiri. Nah, secara apa namanya? Ini sebenarnya sudah ada namanya technical default. Sudah ada one prestasi. Cuma memang dari bank BCA-nya, dari bank yang BNI tadi itu entah apakah dia sudah mendeklar one prestasi atau tidak, itu lain cerita. Tentu kita akan memeriksa apakah ini sudah ada pernah declare one prestasi atau tidak. Kalaupun belum, nggak apa-apa. Kita laporkan ke bank, kita minta persetujuannya meskipun itu telat. At least setidaknya kita menghindari resiko deklarasi dari one prestasi. Gitu. Nah, jadi dari perjanjian-perjanjian ini tentu kan juga mengikat perseroan karena inilah juga salah satu compliance. Tuh. Sebagai contoh tadi kan sudah pakai contoh mengenai rumah sakit ya tentu di rumah sakit juga selain perjanjian kredit biasanya juga ada penggunaan peralatan alat kesehatan, ada juga kerjasama dengan asuransi atau kerjasama dengan BPJS. Ya, itu tentu kita akan melihat, oh ini ada nggak hak dan kewajiban, ada nggak pembatasan-pembatasan yang menghalangi perusahaan calon emiten ini untuk melakukan suatu aksi korporasi seperti itu. Atau pernah nggak dia one prestasi? Jangan sampai ini emiten tiba-tiba dia go public listing, terus ada tiba-tiba masuk gugatan pilot atau ada gugatan apalah PMH one prestasi atau apa ada kasus.
Itu yang dihindari. Jadi itu tujuannya kenapa perlu diperiksa perjanjian ini untuk melindungi publik seperti itu. Nah, next slide. Nah, ini juga tentu perkara hukum. Kita mesti melihat ya, ada ini perusahaan ini ada perkara hukumnya apa? Apakah ini sifatnya nanti material atau tidak? Dapat mempengaruhi keadaan perusahaan atau tidak? Tentu tidak hanya bukan hanya dilihat dari nilainya saja ya, tapi dilihat dari objek perkaranya ini fungsinya apa. Misalkan eh, perusahaan distributor perdagangan, mungkin asetnya udah triliunan, tapi kantornya ya, tapi kantornya itu sewa ke orang lain, pihak ketiga. Ada masalah, sewanya mungkin kecil nilainya. Tapi kalau tiba-tiba mereka diusir, tentu itu pasti akan berdampak terhadap jalannya perusahaan kan. Jadi itu tetap kita anggap sebagai suatu perkara yang material. Gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata ada gugatan PKPU atau pailitan, jelas itu pasti wajib diungkapkan. Karena pasti ada resiko-resiko yang dihadapi. Publik, masyarakat itu harus tahu bahwa perusahaan ini punya perkara-perkara seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini biasanya yang jadi musuh utama dari, apalagi kalau orang-orang hukumnya, termasuk minimal saya sendiri, saya juga kaget waktu baru mengenal legal due diligence. Wah, ternyata saya harus baca laporan keuangan gitu. Padahal dulu saya masuk fakultas hukum karena saya benci angka. Padahal ternyata masuk di sini, ternyata ketemu lagi nih angka-angka. Nah, tapi apa namanya? Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Imran, ada profesi penunjang lain, ada namanya akuntan. Mereka yang berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan. Nah, sedangkan kita juga perlu periksa laporan keuangan dalam artian bukan mengecek apakah perhitungannya sudah betul atau tidak. Tapi kita melihat pengungkapannya mereka itu apakah sudah selaras tidak dengan kita, sudah sama nggak dengan hasil pemeriksaan kita. Contoh tadi, modalnya. Modalnya di akta kita sudah lihat sudah disetor 10 M. Tapi di laporan keuangan setelah diaudit akuntan ternyata nggak nyampe 10 M. Tentu itu yang jadi masalah. Atau misalkan aset tadi yang oleh Amin Kasogi. Di uji tuntas kita melihat ada 10 sertifikat tanah, ada 10 yang disewa. Tapi ternyata di laporan keuangan dia menemukan ada arus uang pembelian 20 tanah atau ada sewa lebih dari 10. Ini kan berarti ada ketidaksesuaian. Jadi itu yang kita lihat, itu yang kita cek dari laporan keuangan. Jadi memang di sini yang biasanya di akhir-akhir kita lakukan, kita melakukan rekonsiliasi dengan akuntan. Kita menyamakan dokumen, kita menyamakan data, apakah memang kita sudah seirama atau senada, seperti itu. Nah, next slide, itu harusnya. Oke. Nah, mungkin dari semua presentasi ini, yang perlu ditekankan adalah dalam pelaksanaan legal due diligence adalah itu mengenai compliance, pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Entah itu peraturan dari pemerintah ataupun perjanjian, karena tentu kita mesti ingat perjanjian itu juga mengikat bagi pihak sebagai peraturan. Itu sudah ada di KUHP Perdata. Nah, kemudian kalau memang ada ternyata yang tidak comply, tentu ada resiko-resiko yang perlu diketahui. Nah, inilah yang tadi Pak Imran katakan bahwa sebagai keterbukaan informasi, resiko-resiko ini perlu diungkapkan. Jadi tidak serta-merta kalau ada tidak comply, lantas tidak bisa IPO, belum tentu. Nanti akan diukur oleh OJK dan bursa apakah ini material atau tidak. Fungsi kita sebagai konsultan independen, meskipun dibayar sama klien, tapi tetap kita harus ungkapin, oh ini ada tidak comply, apa yang comply, apa resikonya. Itu yang mesti diungkapkan di dalam legal opini dan juga prospektus. Jadi intinya adalah keterbukaan informasi. Oke, next slide. Nah, mungkin dari kami, demikian pemaparan dari kami. Jika mungkin ada hadirin yang mau
bertanya, saya kembalikan nanti ke Ibu moderator untuk sesi tanya jawab. Tapi di luar dari itu, silahkan kalau ada yang mau kontak silahkan, atau ada yang mau scan barcode untuk melihat save kontak kami, itu juga monggo, silakan. Ya, demikian dari kami. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan dari para pemateri yang sangat luar biasa terkait legal due diligence dalam persiapan initial public offering. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Imran, Pak Andika, dan juga Pak Kasogi. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab, baik itu untuk teman-teman yang ada di ruang video conference dan juga yang ada di ruang Zoom. Ya, satu dari ruang video conference, bagaimana dari ruang Zoom bisa di raise hand atau dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk memulai, sambil mungkin teman-teman yang lain berpikir-pikir dulu, kita mulai dengan pertanyaan pertama kepada Saudara Sultan, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, narasumber, karena materi yang disampaikan tadi sangat komprehensif ya. Dan ini sangat menarik juga, dan kali pertama saya mendengar terkait materi ini, saya langsung tertarik untuk mendalaminya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mana saja terkait dengan prospektus. Nah, ketika misalnya ada emiten atau calon emiten mungkin mempertimbangkan terkait dengan hasil prospektus yang prospektus yang mungkin lebih sesuai atau relevan dengan kondisinya, apakah mungkin atau dimungkinkan untuk calon emiten ini atau emiten ini menggunakan dua legal konsultan sekaligus untuk melakukan legal due diligence? Mungkin itu Pak, bidang kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau langsung dijawab, Pak, atau bagaimana? Baik, saya coba jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah jika calon investor dalam menanggapi prospektus itu apakah dia boleh menggunakan konsultan hukum sendiri untuk menilai prospektus tersebut? Itu mungkin gitu ya pertanyaannya. Kalau saya jawab sih boleh-boleh saja. Jadi si investor ini umpamanya menggunakan jasa konsultan, apa itu konsultan hukum ataupun konsultan konsultan keuangan atau analis keuangan untuk menilai prospektus itu monggo-monggo aja, silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi di artinya dia menggunakan untuk kepentingan dia sendiri. Jadi diperbolehkan. Jawabannya saya rasa seperti itu. Terima kasih. Apa ada tambahan mungkin dari Pak Andika atau dari Pak Kasogi? Ya mungkin nambahin dikit aja. Jadi seperti yang tadi Pak Imran katakan, kalau investor mau memakai konsultan hukum sendiri untuk memeriksa lagi prospektusnya, monggo, tidak ada larangan. Silakan, itu kebebasan dari investor. Nah, tapi pada prinsipnya di prospektus itu sudah diperiksa oleh konsultan hukum dan juga akuntan publik yang sudah ditunjuk emiten. Yang mana kenapa ditunjuk oleh emiten? Karena itu kewajiban dari undang-undang. Seperti tadi yang dikatakan, kita itu independen. Jadi kita memberikan pendapat itu bukan demi kepentingan emiten, tapi sebenarnya demi investor juga, demi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dari Pak Kasogi, apa ada tambahan atau kita bisa pindah ke pertanyaan berikutnya mungkin? Kalau Kalau dari saya cukup mungkin secara singkatnya adalah itu merupakan kebebasan dari pihak investor tersebut apakah dia mau menggunakan jasa konsultan hukum lain untuk menilai prospektus yang dimiliki oleh calon emiten apa enggak, itu bisa-bisa saja. Cuman biasanya kalau dari prospektus yang kita buat itu biasanya memuat seluruh rincian atau biasa kita sebut dengan jero-jeroannya perusahaan lah. Jadi kita
udah bisa nilai dari segi aspek hukum sampai keuangan dari satu buku prospektus tersebut. Terima kasih atas respon dari para narasumber. Berikutnya ada penanya dari ruang Zoom. Aurik, Saudara Aurik, bisa diaktifkan mikrofonnya? Silahkan. Ya, baik. Pertama, mohon maaf karena saya sedang berada dalam perjalanan, tetapi mendengar materi yang sangat luar biasa ini, saya sangat kagum dan bagi saya pribadi yang baru masuk sebagai angkatan 2023 merupakan hal yang sangat membuka wawasan terkait dengan pasar modal dan regulasi dalamnya. Nah, pertanyaan saya mungkin satu one point yang menjadi main concern saya adalah karena seperti yang kita ketahui bahwasanya akuntan untuk perusahaan publik sejatinya seharusnya merupakan akuntan yang transparan dan independen. Nah, tapi dalam kenyataan di lapangan banyak terjadi seperti misalkan pemalsuan laba dan pemalsuan laporan keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut seperti pemalsuan-pemalsuan ini menunjukkan bahwasanya dalam sistem hukum kita yang mengatur terkait dengan regulasi terkait dengan wewenang akuntan ini masih terdapat kelemahan dan kalau misalkan demikian maka apa yang dapat diperkuat lagi dalam sistem hukum kita untuk semakin mengurangi uh, kemungkinan terjadinya penyelewengan kewenangan tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, baik. Makasih pertanyaannya. Jadi mungkin gini bahwa seperti kita ketahui kan tadi profesi penunjang itu termasuk akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai gitu ya. Nah, sebagai profesi penunjang itu tanggung jawabnya pribadi gitu ya, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab penuh. Artinya apa? Kalau yang kita sajikan itu kemudian salah, investor atau pihak bahkan pihak yang berwenang bisa melakukan gugatan atau bisa melakukan klaim kepada pihak-pihak yang menandatangani prospektus. Jadi profesi penunjang itu semua akan menandatangani prospektus. Nah, begitu dia menandatangani berarti dia endorse bahwa dia menyatakan apa yang dia sampaikan di dalam prospektus adalah legal, legit, dan sudah benar. Kalau seandainya bisa dibuktikan lain, berarti pihak yang dirugikan tentunya bisa melakukan klaim atau gugatan atau apapun juga gitu ya. Nah, kalau menjawab tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau memitigasi hal tersebut, saya rasa itu kembali kepada person yang melakukan gitu ya. Sejauh mana dia memegang teguh kode etiknya, sejauh mana dia memegang teguh moralitasnya untuk menyajikan suatu pekerjaan yang menjadikan acuan atau menjadi acuan bagi investor untuk membeli saham ini gitu kan. Jadi kemudian tentunya menurut saya aturan itu selalu memang aturan itu selalu kesannya belakangan menyusul gitu ya. Itu selalu di dunia manapun saya rasa apalagi di dunia pasar modal. Di dunia pasar modal ini kan transaksi itu sangat dinamis gitu ya. Jadi kita bisa melihat transaksinya kadang-kadang ada transaksi yang belum diatur. Nah, kemudian aturannya akan menyusul mengikuti gitu loh. Jadi saya rasa aturan pasti akan mengikuti dan kemudian pengawasan yang paling penting perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi pengawasan daripada para pelaku-pelaku atau profesi penunjang ini itu yang sangat penting. Jadi itu kembali lagi ke organisasi dan moralitas dan kemudian pihak yang menyajikan laporan tersebut harus memang punya independensi yang tinggi gitu. Begitu saya rasa jawaban saya. Apa ada tambahan mungkin dari Pak Andika atau Pak Kasogi? Ada dua Mungkin penanya. kalau dari saya sih udah cukup. Ya, memang seperti yang tadi dikatakan itu adalah mengenai independensi dan itu tanggung jawab dari akuntan ya. Dari akuntan yang memeriksa gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan memang banyak secara prakteknya terjadi, tapi
Kalau selama dari pengalaman kami ini ada sistem pemeriksaan laporan keuangan dan juga ada pengawasan dari OJK. Dan itu jadi temukannya pun juga karena berkat dari pengawasan dari OJK seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak Andika. Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya. Ini pertanyaan sangat menarik ya karena yang ditanyakan itu sudah langsung di lapangan seperti itu. Apa hal-hal yang biasa terjadi? Jadi pada prinsipnya adalah masing-masing profesi penunjang itu punya kode etiknya masing-masing. Jadi eh, seperti konsultan hukum itu mempunyai standarisasinya itu berdasarkan lampiran HKHPM, standar profesi HKHPM gitu, atau biasa kita sebut himpunan konsultan hukum pasar modal, ataupun dengan profesi penunjang lain seperti akuntan itu memiliki standar profesinya sendiri yang harus dipenuhi yaitu PSAK gitu. Jadi kembali ke profesi penunjangnya masing-masing karena yang paling penting adalah setiap apa yang disajikan itu harus dipertanggungjawabkan dan apabila tidak sesuai dan ada bukti bahwa itu secara fakta tidak sesuai dengan laporan yang disajikan, ya sanksi yang paling paling tinggi ya merupakan pencabutan izin dari OJK seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Kasogi. Berikutnya saya lihat ada 3 penanya dari ruang Zoom. Mungkin karena 3 bisa sekaligus kita dengarkan dulu pertanyaan dari masing-masing penanya, lalu kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Untuk penanya pertama, saya berikan kesempatan kepada Saudara Raga. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya tidak mengaktifkan kamera karena lagi terkendala jaringan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak yang sangat luar biasa ini, eh, apakah sampai kapan suatu dokumen LDD itu berlaku? Misalnya ketika suatu emiten ingin melakukan IPO kan melampirkan dokumen LDD. Legal due diligence itu. Nah, kemudian ketika sudah melantai di bursa efek, apakah tetap bisa menggunakan dokumen itu untuk kemudian melakukan kegiatan lain di bursa efek, misal di pasar modal misalnya, melakukan right issue misalnya ataupun kegiatan-kegiatan lain yang untuk melakukan penambahan modal dalam suatu perusahaan emiten tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Berikutnya kepada Saudara Fadli, silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, apakah suara terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin bertanya, Pak. Tadi disampaikan bahwa ada proses yang namanya dalam IPO itu namanya LDD, Legal Due Diligence. Dan tadi disampaikan kalau proses-proses dari apa hal-hal yang diperiksa dalam legal due diligence adalah kayak perkara-perkara yang disengketakan oleh perusahaan tersebut, terus asuransinya, ketenaga kerjaan, izin dan lain-lain. Apakah semua hal tersebut disampaikan dalam prospektus dalam IPO nantinya? Atau apakah ada informasi yang diperiksa dalam LDD tapi tidak disampaikan dalam prospektus? Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Saudara Fadli. Apa masih ada lagi? Atau itu saja? Sudah cukup. Saudara Afif? Saudara Afif, apa masih ada di ruang Zoom? Iya, masih ada. Ya, silahkan diajukan pertanyaannya jika masih ingin ditanyakan. Baik, baik. Terima kasih Bu Moderator. Kepada para narasumber, satu pertanyaan saya terkait dengan tahapan legal due diligence. Apakah ada tahapan untuk mengidentifikasi eh, posisi dari Jubo atau Ultimate Beneficiary Owner atau Beneficiary Owner yang di mana dalam perusahaan itu terkadang dalam susunan atau jajaran direksi maupun komisaris, Yubo itu tidak masuk ke dalam
jajaran direksi maupun komisaris. Jadi dia di luar perusahaan. Nah, hal ini dalam praktik itu terkadang terjadi dikarenakan entah apa karena Yubo ini pernah sebelumnya dalam perusahaan sebelumnya dipilotkan perusahaannya ataupun terkendala dalam kasus hukum. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam tahapan ini bisa dilakukan identifikasi terkait dengan keberadaan Yubo tersebut? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Afif. Kepada para narasumber, saya persilahkan. Nanti satu lagi. Oke, baik. Maaf. Ya. Saya coba jawab satu kemudian nanti mungkin disusul oleh tim saya yang lain. Pertanyaan pertama tadi dari Raka ya. Sampai kapan LDD ini berlaku? Jadi kalau kita katakan sampai kapan LDD ini berlaku, sebetulnya LDD setelah kita keluarkan legal due diligence itu kan produk atau kesimpulan dari legal due diligence ini ada yang namanya legal opinion. Gitu ya. Jadi legal due diligence ini mungkin nanti akan menjawab juga pertanyaannya dari yang tadi. Legal due diligence ini tidak masuk dalam prospektus. Yang masuk dalam prospektus itu adalah legal opinion. Jadi legal opinion ini apa? Ini adalah kesimpulan atas legal due diligence. Biasanya legal opinion itu biasanya mungkin legal due diligence ada bisa let's say mungkin ratusan lembar namanya. Legal opinionnya mungkin 50 lembar, 30 lembar. Itu yang men-summarize dari hasil yang dilakukan di dalam legal due diligence. Jadi legal opinion ini yang masuk dalam prospektus. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa legal opinion waktu kita keluarkan itu akan mengikat. Mengikat artinya apa? Mengikat artinya apa? Setelah prospektus ini umpamanya setelah legal due diligence atau setelah penawaran umum yang menyertakan legal opinion ini akan terbawa terus. Artinya apa? Fakta yang kita opinikan dalam legal opinion pada saat prospektus itu diterbitkan, kalau ternyata nanti ditemukan bahwa pada saat itu juga salah, itu masih tetap bisa terbawa, masih bisa terbawa konsekuensi gitu ya. Jadi masih tetap berlaku gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan lainnya apa ya? Tetap bisa melakukan jadi terkait dengan aksi korporasi lain, umpamanya perusahaan yang sudah go public, yang sudah TBK, kemudian mau melakukan aksi korporasi yang lain, ya tergantung apakah aksi korporasi itu secara aturan dari OJK memerlukan legal due diligence dan legal opinion apa tidak, karena tidak semuanya memerlukan itu ya. Jadi kalau ternyata memerlukan legal due diligence, ya legal due diligence-nya diperlukan, artinya dilanjutkan lagi. Karena legal due diligence itu kan mengikuti terus gitu ya, sampai terakhir. Jadi mungkin umpamanya legal due diligence-nya contohnya IPO-nya bulan Agustus tahun 2024. Nah, kemudian ternyata tahun 2025 Agustus dia mau memasukkan aksi korporasi yang bukan legal due diligence juga. Berarti legal due diligence itu akan dilanjutkan mulai dari Agustus 2024 sampai Agustus 2025 umpamanya begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Fadli ya. Hal-hal yang diperiksa, pertanyaannya apa? Dari Fadli, apakah ada diutamakan dalam prospektus terkait compliance? Terkait dengan ketidak-compliance yang ditemukan, tentunya kita harus ungkapkan dalam prospektus. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sebagai konsultan hukum dalam melakukan legal due diligence dalam penawaran umum harus bersifat independen. Artinya apa? Apa yang ditemukan harus disampaikan. Terutama kalau hal-hal itu kita anggap material untuk menjadi penentuan bagi investor untuk membeli atau tidak membeli saham. Jadi bukan berarti ada hal-hal yang material yang kita bisa sembunyikan, tidak. Tapi kalau hal-hal itu material yang harus kita sampaikan, dan kita harus juga sampaikan di dalam opini mengenai hal itu dan resikonya apa. Sehingga prospektus yang berisi, yang salah satunya isinya adalah opini kita itu kemudian bisa dibaca secara baik dan secara jelas dengan bahasa
yang jelas bagi para investor. Gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Afif mengenai UBO, Universal Beneficial Owner. Ini di dalam peraturan OJK dan Menkumham memang mewajibkan. Jadi di dalam kita melakukan legal due diligence ini, biasanya kita akan minta pernyataan dari para pemegang saham, apakah ini ada UBO-nya apa tidak, gitu kan? Itu adalah suatu standar surat pernyataan biasanya yang kita minta. Kalau ada UBO-nya dia harus ungkapkan apa UBO-nya. Tapi kalau dia bilang tidak ada UBO-nya, kemudian ternyata ada UBO-nya, berarti kan dia salah dalam melakukan pernyataan. Berarti salahnya si manajemen atau salahnya si pemegang saham yang memberikan pernyataan yang salah. Itu mungkin dari saya, enggak. Dari yang lain mungkin silakan. Ya. Oke, mungkin saya coba tambahkan sedikit mengenai yang tadi, mungkin yang pertama dari Raga ya, pertanyaan dari Raga, mengenai LDD ini. Jadi begini, perlu kita perhatikan, kalau laporan keuangan memang ada masa berlaku yaitu 6 bulan. Tapi kalau LDD dan legal opinion itu mencakup dari sampai dengan tanggal diterbitkannya uji tuntas. Jadi misalkan LO-nya itu terbitin tanggal 1 Januari. Maka itu semua mencakup semua fakta-fakta yang ada sampai dengan 1 Januari. LO ini bisa dipakai nih untuk aksi korporasi apapun selama itu tadi apa namanya? Patokannya dari laporan keuangan. Tadi kan salah satu objek LDD kan itu juga laporan keuangan ya. Jadi misalkan aksi korporasinya mau IPO pakai buku Desember. Nah, kita terbitin di 30 Januari lah, kita terbitkan ada laporan keuangan terbit, ada legal opinion terbit 30 Januari. Nah, ini bisa dipakai selama proses. Laporan keuangan bisa dipakai sampai bulan Juni. Kalau tadi pakai buku Desember ya, patokan laporan keuangan Desember. Kalau legal opini itu tentu karena kita berdasarkan laporan keuangan, jadi kita otomatis biasanya ikut juga Juni. Akan tetapi selama proses di OJK itu legal opini itu akan dituntut untuk selalu diupdate. Tadi kan di prosesnya ada Rek 1, Rek 2, Rek 3 sampai dengan efektif. Nah di Rek 3, anggaplah Rek 3-nya dilakukan di bulan Mei. Kita akan nerbitin lagi legal opini terbaru per tanggal Mei itu. Misalkan tanggal 30 Mei. Nah, legal opinion terbit tanggal 30 Mei. Jadi itu agak ada sedikit perbedaan antara laporan keuangan yang jelas ada umurnya, tapi kalau legal opini itu sampai dengan tanggal terbitnya legal opini tersebut. Gitu. Nah, untuk aksi korporasi lainnya selama itu masih visible, maksudnya masih selama dalam ruang lingkup jangka waktu laporan keuangan yang jadi patokan, itu masih bisa dipakai. Cuma memang kadang-kadang ada perbedaan kriteria legal opini dari misalkan IPO dengan legal opini untuk reg issue. Kalau IPO kan jelas lebih komprehensif semua detail. Tapi kalau reg issue, dia lebih banyak mengenai proses penerbitan reg issue-nya. Dia lebih menitik beratnya kayaknya di situ. Bagaimana proses reg issue-nya, rencana penggunaan dananya seperti itu. Yang lain-lain juga ada tapi hanya secara terbatas saja. Jadi jadi tergantung juga ya aksi operasinya seperti apa. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Fadli mungkin sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Pak Imran, itu tentu pasti diungkapin juga. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Afif mengenai ultimate beneficial owner. Nah, tadi sempat kita jelaskan mengenai struktur permodalan dan struktur permodalan itu diperiksa tidak hanya dalam satu layer emiten, tapi diperiksa sampai layer ke atas maupun bawah. Jadi apa dia anak perusahaan itu pasti diperiksa juga kalau ada dia penyertaan anak perusahaan. Ke atasnya pemegang sahamnya juga dicek siapa pemegang sahamnya. Bahkan itu akan dicek sampai ke orang, perorangannya siapa. Meskipun itu ada perusahaan asing di atasnya, akan diminta siapa nih di atas asingnya itu siapa. Gitu. Jadi nanti akan keluar siapa sih sebenarnya UBO-nya, siapa sih sebenarnya pemilik manfaat atau pengendali sebenarnya dari perusahaan ini siapa. Tidak selamanya pengendali itu wajib menjadi direksi komisaris, nggak selamanya. Memang banyak yang seperti itu, tapi beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang gede,
itu direksi komisarisnya itu bukan UBO-nya. Itu bisa aja dimungkinkan. Tapi itu akan tetap wajib diungkapkan ya. Entah jadi direksi komisaris atau tidak, UBO-nya itu diungkapkan di legal opinion maupun di prospektus. Mungkin seperti itu aja saya tambahkan. Dari Ogi mungkin ada tambahkan. Ya, tambahan saya dari saya sedikit ya. Untuk pertanyaan dari saudara Raga, sampai kapan legal due diligence kita ini berlaku? Jadi atau legal opinion kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Andika tadi, kalau legal opinion kita ini akan terus terupdate, update dan update. Nah, tergantung posisinya ini sebenarnya eh, legal opinion yang telah terbit itu mau digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk proses registrasi kepada OJK dalam rangka penawaran umum atau IPO? Itu sudah jelas, itu sudah pasti OJK akan terus meminta LO kita akan diupdate sampai dari registrasi 1 sampai registrasi 3 itu akan terus diupdate dan diupdate. Tapi kalau dalam rangka apa namanya aksi korporasi lainnya, misalnya si calon investor mau mengakuisisi sebuah perusahaan, tolong dong kamu audit perusahaan yang saya mau beli, saya mau lihat dulu nih. Nah, dan akhirnya terbitlah LO per tanggal 31 Mei. Jadi LO itu berlaku untuk jangka waktu dari maksudnya sampai per tanggal 31 Mei 2024 misalnya nanti. Nah, jadi hal-hal yang telah terjadi dari sejak pendirian perseroan tersebut sampai terbitnya LO tersebut itu berlaku mengikat. Nah, apakah itu akan bisa berubah? Oke, pada saat kedepannya nanti, apakah ada tindakan-tindakan perseroan tersebut yang menyebabkan dapat berubahnya LO kita kemarin itu ya misalnya dalam bentuk aksi tindakan perusahaan yang menyebabkan izinnya itu dicabut gitu kan. Jadi ada dua pendapat yang dulunya izinnya itu dia telah terpenuhi dan di LO yang terbaru yang update itu izinnya itu udah dicabut gitu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya LO kita itu LO itu sebenarnya sangat dinamis seperti itu, mengikuti waktu. Nah, pertanyaan dari Fadli sudah dijelaskan. Mungkin kalau di prospektus kita melampirkan LO-nya saja. Paling kalau untuk dari segi due diligence-nya itu kita nggak ngungkapin. Nah, untuk pertanyaan nomor dari saudara Afif terkait beneficial owner. Nah, itu kan berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018, itu setiap perusahaan wajib untuk melakukan pelaporan. Wajib untuk melakukan pelaporan siapa sih pemilik manfaatnya atau siapa sih beneficial owner-nya, seperti itu. Nah, dan itu dari peraturan tersebut itu wajib dilakukan setiap tahunnya. Jadi akan terus update, siapa pemilik manfaat dari tiap-tiap perseroan itu. Nah, kita akan memintakan dari perusahaan tersebut mana bukti pelaporan beneficial owner yang kamu punya untuk di periode tahun 2023 misalnya. Dia kasih ke kita. Jadi pemilik manfaatnya misalnya namanya si A gitu. Nah, sembari kita melihat dari bukti pelaporan beneficial owner yang telah kita terima, kita memintakan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Andika adalah kita melihat dari struktur pemegang saham perseroan itu. Kita melihat atasnya, pemegang sahamnya siapa sih? Oh, ternyata pemegang sahamnya itu adalah merupakan bentuk entitas yang berbadan hukum. Kita memintakan juga dokumennya itu. Kita lihat lagi siapa sih lagi di atasnya pemegang saham itu, apakah masih berbentuk badan hukum, pokoknya kita sampai tarik menjadi pribadi dan akhirnya dapat kita simpulkan uh, kita bisa menilai bahwa udah cocok nggak sih bukti pelaporan beneficial owner yang telah dilaporkan perseroan dengan dokumen-dokumen yang akta-akta yang telah kami terima seperti itu. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat
berisi dari para narasumber kita. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk menyediakan waktunya untuk berbagi bersama kita dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Eh, Materi yang dibawakan sangat menarik, mulai kita dipaparkan terkait pasar modal, struktur pasar modal, hingga ke akar-akarnya aspek hukum apa saja yang dibahas di dalam legal due diligence yang telah dipaparkan oleh 3 para narasumber kita. Sebelum kita melakukan closing, mungkin bisa ada closing statement dari Pak Imran sebagai perwakilan dari narasumber, Pak. Baik, terima kasih. Closing statement saya sebetulnya saya ingin mengajak adik-adik atau junior-junior saya dari Fakultas Hukum Unhas atau alumni nantinya untuk mari kita lebih coba belajar. Mari kita meramaikan dunia pasar modal ini. Kalau ada yang pengen belajar, monggo silahkan, kami terbuka untuk saling sharing ilmu bagaimana. Dan saya rasa saya rasa ini cukup banyak masih bisa dikembangkan mengenai hukum pasar modal, baik itu dari segi konsultan hukumnya atau segi sengketa-sengketa di pasar modal. Dunia pasar modal ini sangat menarik, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat dinamis begitu. Transaksinya macam-macam. Jadi kalau untuk belajar itu saya sangat senang. Dan saya rasa transaksinya berbagai macam itu bisa menjadi bahan yang bagus untuk kita pelajari bersama. Saya rasa demikian aja dari saya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tepuk tangannya untuk para 3 para narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Imran, Pak Andika, dan Pak Kasogi sudah meluangkan waktunya. Dengan ini saya menutup sesi ini. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Wiranti. Baik, terima kasih banyak Bu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imran Satria Kristanto SH LLM, Bapak Andi Amin Kasogi Rustam SH, dan Bapak Andika Pratama Santosa SH MH selaku narasumber. Dan terima kasih juga kepada Ibu Fadila Jamila SH LLM selaku moderator. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber. Untuk piagam pertama diserahkan kepada Bapak Imran Satria Kristanto SH LLM. Mohon izin Bapak, kami serahkan sertifikatnya dalam bentuk elektronik. Untuk selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Bapak Andi Amin Kasogi Rustam SH. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Andika Pratama Santosa SHMH. Baik, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam talk show pada pagi hari ini. Demikianlah talk show pada siang hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, kepada para narasumber, moderator, maupun seluruh tamu undangan baik yang bergabung dalam media Zoom maupun yang berada dalam ruang video conference. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live ya.